Kita akan belajar tentang mengembangkan kesabaran. Haleluya. Ini adalah salah satu dari banyak firman Tuhan yang lebih mudah dikhotbahkan daripada dilakukan. Dan kita semua menyadarinya. Haleluya. Klik, mari kita baca beberapa ayat diambil dari Yakobus 5 ayat 7 sampai 11 dengan suara yang lantang 2, 3. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Tuhan tahu bahwa mengembangkan kesabaran itu tidak mudah. Sangat sulit sekali, meskipun ini bukan bahasa Indonesia yang benar. Ya, kalau sudah sangat sulit tidak boleh ada sekalinya. Tapi karena ini sudah hal yang ekstrim, sangat amat sulit sekali, makanya saya berbahagia juga bahwa pada akhir ayat tadi dikatakan bahwa Tuhan yang kita sembah itu Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Nanti kita akan bahas, ada beberapa contoh yang saya berdoa, saya berharap boleh memberkati kita semua. Saya akan berusaha cepat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, karena terlebih penting daripada disampaikan adalah firman Tuhan itu dilakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Klik. Dikatakan di dalam Amsal 16 ayat 32 bahwa orang yang sabar itu melebihi pahlawan. Orang yang bisa menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Dunia, kita semua menghargai sikap dan tindakan kepahlawanan. Tetapi ayat ini berkata bahwa kesabaran itu mengatasi lebih daripada sikap ataupun tindakan kepahlawanan manapun. Kalau Anda bisa sabar menanggung penderitaan, sabar menantikan orang yang menjengkelkan kehidupan Anda berubah, sabar menantikan kedatangan Tuhan, bukan dengan malas-malasan, bukan dengan menjadi pasif, melainkan terus aktif, terus melayani Tuhan, terus mengasihi Yesus, maka Anda lebih daripada seorang pahlawan. Kesabaran merupakan buah roh yang keempat. Ironisnya, kita perlu kesabaran untuk mengembangkan kesabaran. Haleluya. Banyak hal dalam hidup ini membutuhkan kesabaran. Entah Anda membangun karir, membangun rumah tangga, Anda membangun satu sistem keuangan yang baik dalam kehidupan Anda membangun hubungan dengan sesama, relasi dengan orang lain, Anda butuh kesabaran. Karena itu mari kita lihat contoh daripada Yakobus pasal yang kelima tadi, bagaimana kita mengembangkan kesabaran. Yang pertama, klik. Mari kita meneladani seorang petani. Di ayat yang ke-7 tadi dikatakan, petani mengajarkan bahwa untuk menikmati hasil selalu ada proses
yang dilewati. Dan kita semua tahu, Anda yang pernah menanam tanaman yang berbuah, Anda juga tahu Anda harus menyiapkan benih yang unggul, Anda harus menanam, Anda harus merawatnya dengan baik, memupuknya. Anda tidak mau keluar ongkos, Anda tidak mau keluar biaya, tidak ada pengorbanan yang mau Anda bayar, maka Anda tidak akan mendapatkan hasilnya. Kalaupun ada hasilnya, maka hasilnya tidak akan optimal atau maksimal. Dan ini merupakan proses yang tidak pernah instan. Apapun yang Anda tanam perlu waktu untuk bertumbuh. Anda menanam jagung perlu waktu 6 bulan sebelum Anda panen yang pertama. Kalau Anda mau panen sawit, minimal 3 tahun Anda harus menanam sawit. Jadi tidak bisa instan. Itulah kehidupan manusia pada umumnya. Klik. Dan proses itu membutuhkan kesabaran. Dan pasti di dalam perjalanan waktu ada godaan untuk mengerjakan yang serba instan. Kita hidup di generasi yang mau semuanya cepat, semuanya instan. Tetapi kita punya Tuhan yang suka slow cooking. Saya pernah ngomong itu kan. Kita hidup di tengah generasi microwave. Semuanya mau cepat. Kalau mau cepat panas di microwave. Tapi Tuhan kita adalah slow cooker. Slow supaya apa? Supaya bumbunya meresap. Supaya lebih maknyus rasanya. Haleluya. Apa yang cepat didapat biasanya cepat hilang. Demikian juga sesuatu yang mudah diperoleh cenderung cepat habis. Berbeda dengan sesuatu yang diperoleh dengan perjuangan. Saya memperoleh uang dengan perjuangan, pasti saya sayang-sayang. Tapi kalau Anda memperoleh uang dengan mudah, judi kek, atau dengan cara yang cepat lainnya, maka Anda dengan sangat mudah menghabiskannya, menghambur-hamburkannya. Kenapa? Karena Anda tidak perlu bayar harga. Tidak ada pengorbanan bagi Anda. Anda tinggal terima jadi. Nanti habis tinggal minta. Tidak ada harga yang perlu dibayar. Makanya dikatakan di dalam Amsal 13 ayat yang ke-11, harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Haleluya. Cuman masalahnya kita nggak suka kata-kata sedikit demi sedikit. Kita maunya firman itu berkata banyak demi banyak. Kalau bisa sekaligus Tuhan, sampai nanti akhir hidupku nggak perlu susah-susah lagi. Sampai nanti anakku lulus, gak perlu susah-susah lagi. Kita maunya seperti itu. Tetapi doa kita seperti doa Yesus, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi ya Tuhan. Dan itu adalah doa yang paling sulit untuk dihidupi. Ngomongnya gampang. Kita semua punya doa yang indah-indah di hadapan Tuhan. Giliran harus menjalani dan menghidupi doa kita, belum tentu kita kuat. Karena itu kita perlu belas kasihan Tuhan. Haleluya. Sabar di dalam menunggu proses berarti menantikan waktu Tuhan. Bagian kita menanti dengan sabar. Bagian Tuhan melakukan sesuai dengan waktunya yang tepat. Amin. Klik. Ya, biar cepat ini saudara, ya. Cepat dilakukan maksudnya begitu kan? Ini ayat yang saya paling suka. Ulangan 7 ayat 22. Kenapa sih Tuhan maunya sedikit demi sedikit? Ini pun saya sering ungkit, saya sering
singgung di dalam berbagai kesempatan saya berkhotbah di tempat ini. Ulangan 7 ayat 22 dikatakan, Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini, berbicara kepada bangsa Israel. Bangsa-bangsa yang hidup di tanah Kanaan, bangsa-bangsa yang adalah seterunya Tuhan, yang adalah musuhnya Tuhan, akan disingkirkan, akan dihalau oleh Tuhan dari hadapanmu, sedikit demi sedikit. Dan Tuhan kasih alasannya, kenapa dia prosesnya itu sedikit demi sedikit. Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera. Engkau tidak boleh menjadi kaya raya dengan instan, dengan cara yang tidak benar. Engkau tidak boleh memperoleh berkat Tuhan tanpa kesiapan di dalam diri Anda untuk menerima dan mengelola berkat itu. Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera, supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Binatang hutan berbicara tentang kesombongan, berbicara tentang lupa diri, berbicara tentang ketidaksiapan kita di dalam mengelola berkat yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Jadi sebenarnya Tuhan itu siap saja kalau mau memberkati kita hari ini. Setiap waktu Dia siap. Pertanyaannya bukan apakah Tuhan siap memberkati kita. Pertanyaannya adalah apakah kita siap menerima dan mengelola berkat itu dengan baik. Jadi bukan salahnya Tuhan menunda-nunda. Seringkali kita yang tidak siap menerima berkat itu. Tuhan mau memberikan berkat itu, tapi kalau kita tidak bisa mengelolanya dengan baik, maka justru kita akan menjadi batu sandungan, bukannya menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu kita harus sangat berhati-hati di dalam menyikapi hidup ini, menyikapi penundaan, masa penantian di dalam kehidupan kita. Kita harus tetap mempertahankan sikap percaya bahwa Tuhan tahu waktunya yang terbaik bagi kita. Haleluya. Itu yang pertama, kita harus meneladani petani kalau mau menikmati hasil, harus mau menunggu dengan sabar. Dan sambil kita menunggu, bukan berarti kita pasif, bukan berarti kita malas-malasan, bukan berarti kita sekedar pasrah, tetapi kita aktif. Seorang petani di dalam menantikan hasil, dia melakukan bagiannya. Dia merawat, dia memupuk, dia memastikan tanaman itu terairi dengan baik, dan seterusnya. Jadi sabar di sini artinya sabar dengan aktif, bukan pasif. Klik. Yang kedua, mari kita meneladani para nabi. Ditulis di ayat yang ke-10 tadi. Kalau Anda membaca perjanjian lama maupun perjanjian baru, ada sekitar 20-an nabi yang diutus oleh Tuhan ke tengah-tengah umat Israel. Yehuda, mayoritas mereka mengalami penolakan. Karena itu mereka harus sabar. Anda mau tahu berapa sabarnya mereka? Klik. Alkitab mencatat, sejarah mencatat, nabi-nabi itu mengajarkan kita untuk bersabar menghadapi penolakan, menghadapi kedegilan bangsa yang susah sekali bertobat. Bahkan beberapa tidak pernah bertobat. Yehezkiel melayani sekitar 22 tahun. 22 tahun kalau Anda diterima, Anda dihormati, Anda disegani, Anda akan dengan sangat sukacita melakukannya. Yehezkiel tidak. 22 tahun dia ditolak dari hari ke hari. Bahkan dia harus menderita, dia dianiaya dan lain sebagainya. Bukan hanya Yehezkiel, yang lain juga menjadi bahan olok-olok, hinaan. Zefanya melayani selama 31 tahun. Yesaya, Yeremia, Yoel masing-masing 40 tahun. Yesaya kita tahu pada akhirnya mati
karena digergaji. 40 tahun melayani. Tuhan, mana janjimu hidup berkelimpahan? Hidupku makin susah nih. Aku gak didengar orang nih. Aku gak dihargai kebaikanku. Mereka tetap menanti dengan sabar. Mika, sekalipun kitabnya hanya 6 pasal kurang lebih ya, mungkin 8 pasal. 50 tahun Mika melayani. Hosea 60 tahun harus kawin dengan perempuan sundal pula. Supaya hidupnya mengilustrasikan maksudnya Tuhan. Dan seterusnya. Jadi kalau kita baca perjanjian lama seolah-olah kita cuman bisa melewatinya dengan sekilas. Sebegini lamanya lah mereka melayani dan ditolak. Bukan diterima loh. Bukan diagung-agungkan, bukan dipuji-puji. Ditolak, dianiaya, diolok-olok, direndahkan, disepelekan. Biar ini boleh menjadi contoh bagi Anda dan saya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana mengembangkan kesabaran. Kita seringkali baru ditolak 1 kali, kita sudah menyerah. Mereka puluhan tahun ditolak, tidak pernah menyerah. Bayangkan diri kita harus bersabar di dalam menasehati anak yang belum juga berubah. Ini kembali pada kehidupan kita sehari-hari. Berapa sabar kita terhadap anak-anak kita. Bayangkan diri kita harus bersabar di dalam menantikan promosi yang tidak kunjung datang. Yang selalu rasanya kita dilewati oleh orang lain. Bayangkan diri kita bersabar dalam berbuat baik tanpa dihargai. Bermaksud baik tapi malah disalahkan. Menantikan keadaan negara membaik. Hari-hari ini muncul tagar, kabur aja dulu. Benar kan? Ada lagi tagar baru, Indonesia gelap. Ini kebanyakan dari orang-orang muda loh, yang sangat pesimis melihat kondisi bangsa dan negara kita, terutama dengan pemerintahan yang baru. Saya mau ganti kedua tagar itu dengan tagar, sabar aja dulu. Haleluya. Anda mau kabur kemana? Anda kabur ke tempat lain juga belum tentu lebih baik. Memang kata-kata kabur aja dulu ini dimulai dari luar negeri sih. Bukan di Indonesia sumbernya. Ya, orang-orang Indonesia yang tinggal di luar negeri merasa secara ekonomi mereka lebih baik, penghasilan lebih besar. Mereka jadi kompor buat WNI yang tinggal di Indonesia. Kabur aja dulu. Karena memang ya pemerintah kita hari-hari ini, makanya kita perlu berdoa, mendoakan mereka, semakin giat mendoakan mereka. Karena pemerintahan kita masih mencari jati dirinya. Masih mencari bentuk. Semua pengusaha ketar-ketir, semua industri sedang duduk gemetar, menunggu diperiksa oleh kejaksaan, ya kan? Menunggu didatangi oleh militer dan lain sebagainya. Memang itu yang sedang terjadi. Karena saya terlibat langsung sudah di dalam proyek itu. Makanya saya mau ganti tagarnya. Sabar aja dulu. Sambil kita bersabar, tadi saya sudah bilang kan, sabar bukan berarti kita pasif. Sabar sambil berdoa. Bersyafaat bagi bangsa dan negara kita. Supaya semuanya pada akhirnya baik-baik saja. Haleluya. Bukan Indonesia gelap,
tetapi Indonesia emas. Haleluya. Jangan pesimis, saudara. Kita harus tetap optimis bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Amin. Kita belajar dari para nabi bahwa kesabaran memang membutuhkan waktu untuk dijalani. Meskipun hasilnya tidak selalu sesuai dengan yang kita inginkan. Makanya seringkali kita ditipu dengan slogan duniawi yang berkata, hasil tidak akan mengkhianati proses. Belum tentu. Dalam jangka pendek, hasil bisa saja mengkhianati proses. Anda sudah bayar harga, Anda sudah berkorban. Kurang berkorban apalagi Nabi Yesaya 40 tahun koar-koar ke bangsa Israel. Gak ada yang bertobat. Masuk juga dalam pembuangan. Jadi kalau kita melihatnya hanya jangka pendek, hasil belum tentu ya sesuai dengan proses yang kita jalani. Tapi secara jangka panjang, hasil tidak akan mengkhianati proses. Hasilnya pasti baik kalau kita menjalani proses itu dengan baik. Haleluya. Semua ini mengajarkan kepada kita supaya kita berharap hanya kepada Tuhan dan bukan kepada manusia, bukan kepada pemerintah, bukan kepada keuangan kita, bukan kepada kondisi ekonomi dunia. Siapa yang tahu hari ini emas, Anda tahu harga emas sudah hampir 2 juta. Beberapa bulan yang lalu masih 900.000, 1 juta maksimal. Sebentar lagi 2 juta. Emas. Jadi kalau mau Anda investasi di emas, ya mungkin sudah terlambat kalau baru mulai ya kan. Karena sudah mahal. Yang punya emas, jangan buru-buru dijual. Tapi kalau emas Jawa harus disimpan. Seperti saya, harus disimpan baik-baik. Dipelihara, dirawat. Haleluya. This is not for sale, katanya, ya kan? Meneladani petani, meneladani para nabi. Yang terakhir, yang ketiga, klik. Kita meneladani Ayub. Wow, dari sekian banyak tokoh Alkitab di Perjanjian Baru, satu menarik perhatiannya Tuhan. Dan dikenang sepanjang masa terkait dengan kesabaran, terkait dengan ketekunan. Namanya Ayub. Kita tahu penderitaan Ayub. Ayub mengalami penyakit fisik, kehilangan harta dan keluarga, tekanan mental, pergumulan secara rohani, penderitaannya lengkap. Haleluya. Karena itu saran saya, kalau Anda yang suka berkhotbah atau suka sharing firman Tuhan, jangan pernah mengecilkan Ayub. Jangan pernah menggampangkan apa yang dialami oleh Ayub. Kita seringkali dalam khotbah-khotbah kita, khotbah saya pun saya harus hati-hati untuk tidak merendahkan Ayub. Wah, masa kayak gitu aja nggak bisa? Anda pernah nggak mengalami apa yang Ayub alami? Kita suka menghina istrinya Ayub yang ngata-ngatain suaminya. Kutuki saja Tuhanmu. Anda pernah nggak kehilangan anak? 10 anak dalam satu hari. Kaya raya, jatuh miskin dalam satu hari. Pernah nggak? Kalau Anda tidak pernah, jangan pernah menghina istrinya Ayub. Jangan pernah merendahkan, menggampangkan penderitaannya Ayub. Kita perlu belajar dari penderitaannya Ayub benar. Kesabarannya luar biasa. Ketekunannya luar biasa. Klik dari Ayub, pasal yang pertama ayat 21 dan 22. Kemudian Ayub pasal 2 ayat 10. Kita belajar bahwa Ayub adalah seorang yang sabar. Sangat sabar.
dalam penderitaan yang dialaminya. Sabar meski menderita adalah sebuah sikap yang ditunjukkan oleh Ayub. Imannya sama sekali tidak goyah akan penebusnya yang hidup. Makanya dia tulis dalam Ayub 19 ayat 25 dan 26, tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Sebesar itulah imannya Ayub. Di tengah penderitaan. Ayub 19 itu artinya dia sudah menderita berbulan-bulan. Tapi tetap dia menulis, My Redeemer lives. Haleluya. Dan saya akan menutup khotbah saya dengan yang tadi saya memulainya. Yang menarik adalah dari semua contoh-contoh yang kita belajar, baik itu petani, ya baik itu Ayub, baik itu para nabi. Di bagian akhir dari Yakobus 5 ayat 11 tadi, dikatakan bahwa Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Kenapa demikian? Karena Tuhan tahu, kita pun tahu, sabar itu tidak mudah. Sedisiplin apapun kita di dalam mengembangkan kesabaran, ada momen-momen di mana kelemahan kita, kekurangan kita akan mengambil alih. Kita tidak sabar, kita menjadi emosi, kita marah. Ayub, Anda lihat kitab Ayub. Di dalam Ayub, pasal yang kedua, ayat yang ke-10 tadi, ditulis bahwa di dalam semua ini, Ayub tidak pernah berbuat dosa dengan bibirnya. Dikatakan itu kan, di ayat itu. Tetapi kita tahu kenyataannya, kalau Anda membaca sebagian besar kitab Ayub, isinya adalah keluh kesah, ya kan, sungut-sungut, ngomel, bahkan dia membela diri. Aku gak salah loh. Kenapa aku harus mengalami semua ini? Memang dikatakan inilah belas kasihan Tuhan. Inilah kasih karunia yang membuat dosa kita tertutupi di hadapan Tuhan. Sekalipun Ayub penuh dengan omelan, penuh dengan sungut-sungut, penuh dengan keluh kesah, Tuhan tidak pernah memperhitungkan semua itu. Di dalam firman Tuhan tetap tertulis, Ayub tidak pernah berbuat dosa dengan bibirnya. Kita tahu itu tidak benar. Tapi Tuhan tidak memperhitungkan. Ayub masih hidup di zaman kasih karunia. Belum ada hukum Taurat pada zaman Ayub. Dan Tuhan tidak memperhitungkan dosa-dosa Ayub. Itulah Tuhan yang kita sembah. Dia Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Kalau sesuatu yang Dia minta dari kita, sesuatu yang Dia tuntut dari kita adalah sesuatu yang sangat sulit, Dia bisa mengerti kalau kita gagal sesekali, dua kali, dan seterusnya. Ada satu contoh di dalam Alkitab. Luar biasa, saudara. Ini waktu saya siapkan khotbah ini, baru belakangan saya teringat contoh ini, bisa diklik. Di dalam Lukas 1 ayat 13, ini sebenarnya lebih cocok untuk ayat Natal ya, saudara. Karena ini berbicara tentang Zakaria, ayah daripada Yohanes. Dikatakan di ayat yang ke-13 dari Injil Lukas pasal yang pertama, malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Apa kaitannya ayat ini dengan belas kasihan Tuhan? Anda harus belajar mendalami bagian yang saya tulis tebal. Doamu telah dikabulkan. Dalam bahasa Inggris, doamu telah didengar oleh Tuhan. Kalimat ini atau frase ini menandakan bahwa doanya Zakaria itu sudah tidak lagi didoakan. Ini adalah doa yang dia sudah lupa untuk mendoakannya lagi. Kenapa? Karena dia sudah
patah semangat. Dia sudah capek mendengar dirinya sendiri memohon kepada Tuhan, minta keturunan. Sampai titik dia sudah jenuh, dia sudah capek, dia sudah lelah, dia melupakan apa yang dia minta. Ternyata doa yang pernah terucap dari bibir mulutnya tetap ada di hadapan Tuhan, sekalipun sudah tidak didoakannya lagi. Tepuk tangan bagi Yesus. Kita menyembah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, Dia penuh dengan pengertian. Doa yang Anda baru ucapkan satu kali saja, dan Anda capek ngomong lagi, doa itu tetap diperhitungkan oleh Tuhan. Dia tetap dengar, dan pada waktunya Dia sanggup untuk menggenapinya. Haleluya! Disinilah kita perlu belas kasihan Tuhan. Amin. Di tengah kita mengembangkan kesabaran, seringkali kita gagal, kita jatuh, kita terpleset, kita menyimpang. Sadari bahwa belas kasihan Tuhan tidak pernah menggagalkan rencananya atas hidup Anda. Rencananya adalah rencana A, Dia tidak punya rencana alternatif bagi Anda. There is no plan B di dalam kehidupan kita. Hanya ada plan A. Rencana utamanya Tuhan pasti akan terjadi atas hidup kita. Amin. Haleluya. Klik. Karena itu, harapan saya dan kita semua tentunya, mari kita terus mengembangkan kesabaran, menanti-nantikan waktu Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.